Cincin Kaisar Naga 4664 hingga 4666. Dengan judul hadirnya Luo Tang, Yan Xuangying tidak bisa menahan tawa setelah mendengarkan kata-kata Kui Wanxing. Belum lagi betapa cerahnya senyumannya, senyuman Yan Xuangying membuat Kui Wanxing merasa sedikit berbulu. Yan tua, kenapa kamu tertawa? Mungkinkah metode yang aku sebutkan tidak cocok? Jika kamu merasa bagi rata tidak tepat, kamu bisa memilih 40 atau 60. Aku akan mengambil 40 dan kamu akan mengambil 60. Bagaimana dengan itu? Kui Wanxing terus bertanya. Kui tua, setelah bertahun-tahun, pernahkah kamu melihatku bertengkar denganmu karena hal apapun? Meskipun aku tidak akan melawan atau mencuri, dan kamu memberiku pekerjaan tersulit dalam menjaga penjara, aku tidak mengeluh. Tapi kamu tidak boleh menganggapku bodoh. Kamu memimpin orang keluar kota dengan kekuatan besar. Apa menurutmu aku tidak tahu? Kamu memulai perkelahian dengan Xing tua, dan kalian berdua pada akhirnya seri, bukan? Dan, kamu dipiukuli oleh seorang anak laki-laki di alam Mahayana tingkat pertama sampai kamu terus muentah darah. Apa menurutmu aku tidak tahu? Kamu masih di sini membicarakan tentang kerja sama denganku. Kamu tidak bisa berurusan dengan Xing Daorong, jadi kamu menyeretku ke dalam air. Aku tidak sebodoh itu. Meskipun urat batu spiritual abadi bagus, aku tahu berapa berat badanku, dan aku juga tidak terlalu menginginkannya. Jika kamu menginginkannya, maka perjuangkan berdasarkan kemampuanmu sendiri. Jangan khawatir, bahkan jika Xing tua Atang menemuiku, aku tidak akan membantunya. Yan Xuangying berkata pada Kui Wanxing sambil tersenyum. Ketika Kui Wanxing mendengar ini, wajahnya langsung memerah dan dia terlihat sangat malu. Yan tua, apa kau tidak memikirkannya? Aku bisa meningkatkan rasionya untukmu. Kui Wanxing masih berjuang untuk itu. Jika dia hanya mengandalkan kekuatan rumah Kui, akan sulit untuk mengambil kembali urat batu spiritual abadi. Antar tamu keluar, Yan Xuangying berkata dengan dingin pada bawahannya. Pada saat ini, pengurus rumah tangga rumah Yan masuk dan berkata kepada Kui Wanxing, Jenderal Kui, tolong. Kui Wanxing masih ingin membuka mulut untuk memperjuangkannya, tetapi melihat perilaku Yan Xuangying, dia akhirnya menutup mulutnya, berbalik dan berjalan keluar. Hah? Apakah kamu mempermainkanku dan memperlakukanku seperti orang bodoh? Yan Xuangying melihat punggung Kui Wanxing, mendengus dan tertawa. Kui Wanxing meninggalkan rumah Yan dengan marah, dan dia akan meletus amarahnya. Bukan saja dia tidak mendapatkan bantuan dari Yan Xuangying, tapi dia benar-benar membunuh wanita yang paling dia cintai untuk diajak bermain. Saat ini Kui Wanxing merasa telah kehilangan istri dan pasukannya. Tapi dia tidak punya pilihan. Yan Xuangying sebenarnya tahu segalanya, jadi akan sulit baginya untuk bekerja sama dengannya. Tuan, Jenderal Yan tidak setuju. Pengurus rumah Kui bertanya. Kui Wanxing menggelengkan kepalanya. Tidak. Sepertinya kita hanya bisa menaruh harapan kita pada saudara Luo. Aku harap dia bisa datang lebih awal kali ini. Tuan, saudara Luo berasal dari luar kota Binateng. Jika kamu diam-diam berkolusi dengan para biksu di luar kota Binateng dan membiarkannya muncul, apakah kamu tidak takut dihukum? Pengurus rumah tangga Kui berkata dengan sedikit khawatir. Aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi. Tuan kota bahkan tidak diketahui keberadaannya. Siapa yang akan menghukumku? Selama aku menjadi penguasa kota saat itu, akulah yang akan memutuskan aturan kota Binateng. Kui Wanxing melambaikan tangannya dan tidak menunjukkan kekhawatiran. Selama dia bisa mendapatkan urat batu spiritual abadi dan menggunakan biksu dari luar kota Binateng untuk membantunya merebut seluruh kota Binateng. Ketika saatnya tiba, dia akan membuat peraturan sendiri, dan tidak akan ada hukuman. Saat ini, Sentian masih berlatih keras di urat batu spiritual abadi, berusaha untuk menerobos ke alam Mahayana tingkat kedua sesegera mungkin. Xing Daorong memimpin orang-orang untuk berjaga siang dan malam untuk mencegah Kui Wanxing memimpin orang-orang menyebabkan kehancuran. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama 3 hari ini, Bai Seng dan anak buahnya terus menambang batu abadi, tetapi mereka juga memperoleh banyak keuntungan. Dan di rumah Kui Wanxing tidak memikirkan tentang makanan atau minuman sepanjang hari, dan dia hanya terus mondar-mandir. Wajahnya dipenuhi kerutan dan dia terlihat jauh lebih tua. Kenapa kamu belum juga datang? Kui Wanxing mengerutkan kening dan melihat keluar jendela.
Saudara Kui, apakah kamu menungguku? Saat ini, suara kasar datang dari luar. Episode 4665 terlalu cepat. Saudara Luo, kamu akhirnya sampai di sini. Mendengar suara ini, Kui Wanxing langsung gembira dan langsung berlari keluar. Di halaman rumah Kui, seorang pria dengan tinggi beberapa meter, tinggi, dan tebal sedang menatap Kui Wanxing dengan senyuman di wajahnya. Jika Sentian ada di sini, dia pasti bisa mengenali sekilas bahwa pria besar di depannya adalah Luota. Tuan Si menghancurkan dan kemudian membangkitkan kembali Luota. Saat ini, wajah Luota memerah, dan dia tidak lagi malu seperti saat dia dipienggal. Saudara Kui, apakah kamu sudah menyiapkan banyak batu spiritual abadi dan tidak memiliki cukup dana? Bisa ku beritahu, aku ingin lebih banyak batu abadi kali ini. Aku ingin batu abadi sebanyak yang kamu miliki. Luota memandang Kui Wanxing dan bertanya. Ternyata batu abadi di tas penyimpanan Luota semuanya dibeli dari Kui Wanxing. Pantas saja orang ini memiliki peta di tangannya dengan tanda lokasi kota binatang. Orang ini mampu melewati lapisan formasi ilusi dan datang ke kota binatang ini. Pasti Kui Wanxing yang membantunya dan membiarkan Luota ini datang dan pergi dengan bebas. Saudara Luo, ayo masuk ke dalam dan bicara. Kui Wanxing mengundang Luota ke kamar. Setelah Luota duduk di aula, Kui Wanxing bertepuk tangan dengan sadar, dan kemudian dua gadis muda keluar, satu persatu, dan duduk di sebelah Luota. Luota dengan mudah memeluk kedua gadis itu dan menghancurkan mereka dengan tangannya yang besar, tidak peduli dengan Kui Wanxing yang ada di samping mereka. Kui Wanxing tidak memperhatikan, dia sepertinya sudah terbiasa. Meskipun Luota adalah pemuja kuil dan sumber daya kuilnya bagus, ada satu hal yang membuat Luota terdiam, yaitu terlalu sedikit biksu wanita di kuil. Ditambah dengan aturan kuil, orang-orang dari klan dewa harus mengikuti kultivator wanita klan dewa untuk menggabungkan budidaya ganda. Ini juga untuk menjaga kemurnian garis keturunan klan dewa. Akibatnya, ada situasi di mana terdapat terlalu banyak biksu dan terlalu sedikit makanan. Banyak biksu dewa tidak dapat menemukan pasangan kultivasi ganda. Luota tidak terkecuali. Untungnya, dia sekarang bisa datang ke kota binatang untuk membeli batu spiritual abadi, jadi di sini, tidak ada orang yang menahan atau mengendalikannya, dan Luota dapat menemukan wanita untuk berlatih kultivasi ganda sesuka hati. Kui Wanxing juga mengetahui kesukaan Luota, jadi setiap kali dia datang, Kui Wanxing akan menyiapkan dua gadis cantik untuk Luota. Saudara Luo, Saudara Kui, tolong berhenti bicara sekarang. Biarkan aku memuaskan diriku sendiri dulu. Tunggu sampai aku melampiaskan amarahku. Dengan dua gadis di pelukan Luota, bagaimana dia bisa peduli mendengarkan apa yang dikatakan Kui Wanxing? Ketika Kui Wanxing mendengar ini, dia tidak bisa berkata-kata, tetapi dia tidak berani menolak. Dia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Oke, Saudara Luo silahkan bermain dulu." Setelah mengatakan itu, Kui Wanxing keluar. Begitu Kui Wanxing keluar dari kamar, dia mendengar teriakan seorang wanita dari belakangnya. Kui Wanxing hanya bisa menutup pintu dengan cepat. Luota terlalu tidak sabar. Mendengarkan suara-suara di dalam ruangan, Kui Wanxing hanya bisa menunggu di luar, dia menyalakan rokok giok untuk dirinya sendiri karena bosan. Tempat udut giok memancarkan cahaya hijau, dan itu sangat berharga pada pandangan pertama. Setelah mengambil dua isapan kuat, Kui Wanxing merasa segar dan kekhawatiran di hatinya jauh berkurang. Perlahan menghembuskan asapnya, Kui Wanxing hendak menyesapnya ketika dia mendengar suara di dalam ruangan berhenti. Saudara Kui, masuklah. Suara Luota terdengar. Kui Wanxing tertegun, melihat udut giok di tangannya yang belum habis, dan tidak punya pilihan selain mematehkan semuanya. Ini terlalu cepat, Kui Wanxing bahkan belum menghabiskan udutnya. Berapa menit ini bisa bertahan? Mungkin hanya beberapa puluh detik. Kui Wanxing membuka pintu, dan kedua gadis itu keluar dengan ekspresi belum selesai. Luota, sebaliknya, memiliki wajah kemerahan dan senyuman di wajahnya, terlihat sangat nyaman. Saudara Luo menjadi semakin kuat. Setelah Kui Wanxing memasuki pintu, dia berkata bertentangan dengan hati nuraninya. Suara serak. Hahaha, Saudara Kui pandai memuji. Aku tidak berani membual tentang hal lain, tetapi dalam hal waktu kultivasi ganda, aku masih sangat baik di klan dewa kita. Luota membual. Ketika Kui Wanxing mendengar ini,
dia hampir tertawa terbahak-bahak. Kui Wanxing belum pernah berhubungan dengan klan dewa, tapi dari apa yang dikatakan Luota, seperti apakah klan dewa itu? Tapi sekarang Kui Wanxing memiliki Luota di sampingnya, dia tidak berani mengatakan apapun. Saudara Luo, mari kita bicara tentang batu abadi. Maaf, aku hanya menyiapkan sedikit batu abadi tahun ini. Kui Wanxing mengikuti Luota dan berkata, sedikit, apa yang terjadi? Aku ingin banyak batu abadi kali ini. Bukankah karena semua batu abadi di sekitar kota binatengmu telah ditambang? Lotota bertanya dengan sedikit cemberut. Itu tidak benar. Kami baru saja menemukan urat batu spiritual abadi baru di pinggiran kota binateng kami. Kui Wanxing menggelengkan kepalanya dan berkata. Luota tiba-tiba berdiri, urat batu spiritual abadi. Lalu mengapa kamu mengatakan batu abadi sedikit? Jika kamu belum mulai menambang, aku bisa menunggumu beberapa hari. Luota berharap untuk tinggal di sini selama beberapa hari lagi pula, dia bisa berlatih kultivasi ganda di sini sesuka hati. Saudara Luo, jangan khawatir. Aku baru saja akan memberitahumu hal ini. Urat batu spiritual abadi dikuasai oleh orang lain, dan aku tidak bisa menambangnya. Kata Kui Wanxing tanpa daya. Dikuasai oleh orang lain. Bukankah kamu salah satu dari 3 jenderal kota binateng? Siapa yang berani merampoknya darimu? Luota telah bekerja dengan Kui Wanxing selama bertahun-tahun dan mengetahui beberapa hal tentang kota binateng. Yang aku maksudkan adalah Sing Daorong dari rumah Sing. Orang ini menguasai urat tambangnya dan menambang urat batu spiritual abadi sendiri. Aku pergi untuk merebutnya, tapi sayangnya keterampilanku tidak sebaik miliknya, jadi aku bisa mundur dalam kekalahan. Kata Kui Wanxing. Semprul, masih ada orang yang berani merebutnya darimu, bawa aku sekarang dan merebut urat batu spiritual abadi. Luota berkata dengan marah. Ketika Kui Wanxing mendengar ini, dia mengangguk dengan gembira dan berkata, Saudara Luo, aku telah menunggumu datang. Selama kamu mengambil kembali urat batu spiritual abadi, aku akan memberimu diskon untuk batu spiritual abadi dan mencarikanmu beberapa wanita lagi. Ketika Luota mendengar ini, dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu diskon, ini bukan uangku sendiri, kamu hanya perlu mencarikanku beberapa wanita lagi. Cepat bawa aku ke sana. Kali ini aku akan membawa lebih banyak batu abadi kembali, dan aku bisa menebusnya. Batu peri di tubuhku dirampok, dan sekarang aku ditertawakan sepanjang hari. Batu abadi Luota dirampok oleh Sentian. Meskipun penguasa kuil ke-10 tidak menghukumnya setelah kembali ke kuil, dia masih diejek oleh orang lain. Sekarang Luota sangat membutuhkan perubahan haluan. Selama dia bisa membawa kembali batu spiritual abadi dalam jumlah yang cukup kali ini, dia akan mampu menghentikan mulut semua orang. Apa? Kui Wanxing terkejut, mengapa ada orang yang berani mencuri batu spiritual abadi saudara Luo? Bukankah itu meminta kematian? Luota ini berada di puncak alam Mahayana tingkat 9, selangkah lagi untuk mencapai alam keabadian. Pada level ini, di seluruh kota binateng, selain penguasa kota, Luota memiliki kekuatan tempur tertinggi. Tanpa diduga, kekuatan semacam ini, yang dianggap sebagai yang kedua di kota binateng, masih dirampok di luar kota binateng. Kamu tidak tahu apa-apa. Kota binateng buasmu telah tertutup selama ribuan tahun. Kamu tidak tahu bahwa perubahan besar telah terjadi di dunia surga dan manusia. Saya tidak tahu kenapa, tapi ada banyak biksu misterius di dunia surga dan manusia. Aku tidak tahu dari mana orang-orang ini berasal. Bahkan ada biksu jenius yang melompati level mereka dalam bertarung. Seluruh dunia surga dan manusia sedang dalam kekacauan saat ini. Bahkan penguasa wilayah dari alam keabadian pun ketakutan hanya dengan sekali pandang. Luota menceritakan kesialan yang dialaminya sebelumnya. Jenius yang dibicarakan Luota adalah Sentian. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Sentian bisa melintasi alam kesengsaraan tingkat 9 dan membunuh biksu dari alam Mahayana tingkat 4 hingga menangisi ayah dan ibu mereka. Orang yang sekilas membuat takut penguasa wilayah adalah Tuan Si. Adegan mengejutkan ini selalu membekas di hati Luota. Apakah ini begitu menakutkan? Para penguasa wilayah di alam keabadian ketakutan hanya dengan satu pandangan. Wajah Kui Wanxing terkejut, dia harus tahu bahwa alam keabadian telah berakhir di seluruh surga dan dunia manusia. Bersambung.